Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf, ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini kita semua berbahagia dan bersuka cita karena telah lahir bagi kita seorang bayi kecil dan lemah, Sang Raja Damai. Kelahirannya telah diramalkan para nabi serta dinanti-nantikan para bangsa berabad-abad lamanya. Kedatangan sang bayi itu semakin kuat dirindukan para bangsa, justru di saat-saat terjadi aneka krisis, kemelut, dan kesesakan akibat penindasan dan perbudakan. Kedengarannya aneh dan ironis memang. Apa pengaruh seorang bayi lemah tak berdaya yang tak sanggup berbuat apa-apa di hadapan kekuasaan, kekerasan fisik, dan kekuatan senjata para penjajah? Sama sekali tak ada pengaruhnya. Tapi lihatlah saudara-saudari, kuk yang menekan dan gandar yang di bahu serta tongkat si penindas telah dipatahkannya. Juga setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah telah menjadi umpan api. Bayi Natal itu menghadapi kekuasaan, kekerasan, dan kekuatan fisik penindas, bukan dengan kekuatan fisik dan kekerasan, melainkan dengan keluguan, kesahajaan, dan kelemah lembutannya. Bagaimanapun, kesahajaan,
kehinaan dan kelemah lembutan sang bayi itu bukanlah pratanda ketidakberdayaannya, melainkan justru lambang kekuatan dan daya ilahinya yang mampu menghancur luluhkan segala kekuatan dan kuasa duniawi, termasuk dosa dan maut. Kelahiran sang bayi Natal yang hina dan lemah itu ternyata sanggup menggugah dan menggugat manusia, bukan saja pada bagian luar dan permukaannya, melainkan pada inti terdalam hidup manusia, yakni hatinya. Hati yang merupakan sumber cinta dan kedamaian, tetapi juga yang merupakan pangkal dendam, kebencian, dan permusuhan. Dengan menjamah dan menyentuh lubuk-lubuk hati yang terdalam dan tersembunyi itu, semua manusia yang membuka dirinya bagi kelahiran dan kedatangan sang bayi Natal itu akan memperoleh cinta, kedamaian, kelegaan, kelepasan, dan sukacita sejati. Itulah makna kelahiran seorang bayi Natal nan hina dan lemah, yang membawa terang harapan baru bagi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dosa dan maut. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya anak adalah lambang masa depan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Artinya, sebuah masa depan, sebuah pengharapan telah dikuakkan oleh Tuhan bagi kita, bagi Anda, bagi saya, dan bagi siapa saja. Namun sayangnya, banyak sekali dari tindakan kita, baik sekarang maupun di masa silam, yang disadari ataupun tidak disadari, justru membahayakan, bahkan menghancurkan masa depan itu. Betapa tidak, gaya hidup manusia zaman ini yang berorientasi pada senang sesaat, tidak peduli apakah hasilnya adalah penderitaan dan penyesalan panjang di kemudian hari, adalah suatu bentuk ketidakpedulian manusia akan masa depannya sendiri. Demikian juga prinsip mumpungisme sebagai nilai fungsional yang mendominasi hampir setiap tindakan manusia modern ini. Mumpung ada kesempatan, mumpung masih berkuasa, mumpung masih muda, mumpung masih bisa, persetan dengan benar atau salah, peduli amat dengan masa depan, adalah wujud-wujud konkret ketidakpedulian manusia akan masa depannya. Contoh paling gamblang dan jelas serta mengerikan bagaimana manusia tidak peduli dengan masa depan adalah ketika ada orang yang terus-menerus bermain api dengan mengeksploitasi sentimen-sentimen keagamaan dan primordialisme lainnya sebagai cara paling mudah menggalang pengikut serta membakar semangat, namun sekaligus cara paling ampuh, cepat, dan tepat untuk menghancurkan masa depan seluruh bangsa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, seorang anak telah lahir bagi kita. Natal adalah saat paling tepat untuk menguji secara cermat semua yang sedang kita tanam kini dan di sini, agar menjadi jelas sekarang apa yang akan kita tuai kelak. Seorang anak telah lahir bagi kita adalah suatu paradoks Natal yang paling mencolok. Ketika Natal itu tidak dilambangkan dengan singa yang mengaum garang atau dengan burung Garuda yang siap terbang, melainkan dengan seorang bayi, seorang anak yang lemah dan rentan. Di dalam konteks kita sekarang,
di mana segala sesuatu mau diselesaikan dengan kepalan tangan dan senjata, alangkah irelevannya seorang anak. Namun, yakinlah bahwa Tuhan mustahil salah janji. Yakinlah juga bahwa Nabi Yesaya tidak mungkin salah ucap. Ketika kekerasan kian marak dan membudaya, hendaknya kita berani mengatakan serta mengakui bahwa Tuhan tahu betul apa yang paling dibutuhkan manusia demi kesejahteraan masa depannya, yakni keteladanan seorang anak dan bayi yang lemah yang menghadapi kekerasan dan kesombongan dunia, bukan dengan kekerasan dan keangkuhan, melainkan dengan kelemah lembutan, kesederhanaan, serta kerendahan hati. Hanya dengan itu, Natal sebagai saat penjelmaan Allah menjadi manusia, sanggup memulihkan kembali fitrah atau hakikat kita sebagai manusia, serta mampu menjadikan kita semua sebagai manusia sejati, sebagaimana Yesus Kristus sendiri. Salam damai Natal bagimu semua. Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia ini, kelak layak menikmati sukacitanya di surga, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.